Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat Punarada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena saya telah update karena ini lagi sibuk pekerjaan magis. Oke, tanpa lama-lama kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3377 sampai bab 3380. 10 Master Alien Xuanming lebih kuat dari para pembunuh ini. Mereka juga meniru taktik para pembunuh ini, bersembunyi di belakang orang lain dan membunuh mereka. Tapi ada spesialisasi dalam industri seni, pembunuh adalah yang paling profesional. Mungkin kekuatan mereka terbatas, tapi yang mereka pelajari setiap hari adalah membunuh target dengan berbagai cara yang aneh. Oleh karena itu, kelompok pembunuh ini membunuh Ye Junlin dari sudut pandang yang licik, aneh, meresap, dan ada di mana-mana. Ancamannya tidak kurang dari 10 penguasa ras alien Xuanming. Dan hal yang menakutkan tentang mereka adalah Anda tidak tahu bagaimana mereka akan membunuh Anda. Hal lainnya, mereka tidak akan melakukan kontak langsung dengan Ye Junlin. Sebaliknya, cobalah yang terbaik untuk menggunakan trik berbahaya untuk membunuh Ye Junlin. Sekarang langit penuh dengan pembunuh, dan mereka menyerang dalam sekejap. Ada berbagai macam senjata tersembunyi, segala jenis racun, dan segala macam trik berbahaya untuk membunuh semuanya. Ini luar biasa, tidak cukup untuk mengatasinya sama sekali. Rasanya daun yang berguguran di depanmu juga mematikan. Hembusan angin juga mematikan. Bahkan setitik debu pun adalah pembunuh. Mereka tahu cara menyembunyikan penampilan mereka dengan sangat baik. Yang terpenting adalah dedaunan merah di seluruh langit dan bambu hijau di mana-mana. Inilah organisasi pembunuh Hong Ye dan King Zhu. Ini semua salah dan benar. Terlebih lagi, ratusan pembunuh semuanya menyerang. Di saat yang sama, berbagai trik kotor Gong Qianqiu datang. Itu semua adalah mekanisme yang berbahaya dan kejam, senjata tersembunyi, dan berbagai racun dari penekan iblis. Saat ini, semuanya telah digunakan, ini waktu yang tepat. Ini adalah serangan yang kejam dan kejam. Daerah di mana Ye Junlin berada dipenuhi dengan segala jenis kabut beracun yang menyengat, seperti angin kencang dan hujan. Berbagai senjata tersembunyi tiba-tiba ditembakkan ke arah Ye Junlin, serta berbagai mekanisme dikoordinasikan dengan serangan ratusan pembunuh, serta serangan orang-orang kuat di kerajaan abadi. Ancamannya tidak kalah dari sebelumnya. Lagi pula, langit dipenuhi pembunuh. Menghadapi serangan seperti itu, Ye Junlin tersenyum. Bas-bas, tiba-tiba sekelilingnya bergetar, dan gelombang kekuatan tak terlihat membentuk dinding di sekelilingnya. Tebalnya setidaknya 10 meter, itu setara dengan perisai pelindung setebal 10 meter yang menutupi seluruh tubuh Ye Junlin. Termasuk kaki dan bagian atas kepalanya, mereka semua melindunginya sampai mati. Tak lama kemudian, ratusan pembunuh dan berbagai senjata tersembunyi menyerang. Termasuk kepala dan senjata tangguh yang muncul dari kaki Ye Junlin. Semuanya ingin mencabik-cabik Ye Junlin. Tapi saat berikutnya, bang bang bang. Para pembunuh di kaki Ye Junlin menemukan kepala mereka mencuat, tetapi tubuh mereka tidak bisa keluar sama sekali. Sepertinya ada dinding tak kasat mata di atas kepala mereka, menghalangi mereka. Mereka terekspos, bahkan jurus pamungkas mereka pun terekspos. Tepat di kaki Ye Junlin, dia tidak bisa lagi bergerak maju dan tidak bisa lagi menyentuh Ye Junlin. Terlihat tak berdaya, Ye Junlin begitu dekat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Hal yang sama berlaku untuk pembunuh dari pihak lain. Jarak 10 meter sudah menjadi jarak optimal bagi para pembunuh top divisi Zenmo ini. Mereka menggunakan segala macam gerakan membunuh. Bang bang bang, tapi hasilnya sama saja. Ada penghalang tak kasat mata di depan mereka. Semua orang sepertinya menabrak tembok. Orang tidak bisa lagi bergerak maju karena terhalang. Bahkan segala jenis senjata terhalang dan tidak bisa menembus tembok tak kasat mata ini. Tidak hanya itu, segala jenis senjata tersembunyi, mekanisme,
dan bahkan kabut beracun semuanya dicegat. Tembok kekuasaan 10 meter yang tak terlihat ini telah menjadi celah yang tidak dapat diatasi bagi mereka. Tidak peduli tipuan kotor macam apa, ia tidak dapat menembusnya sama sekali. Belum lagi mendekati Ye Junlin, takut mengejutkan. Tidak ada yang mengharapkan ini, semua orang akan dihentikan. Trik kotor tidak ada gunanya, dan orang-orang kuat dari kerajaan abadi mulai menyerang tembok tak kasat mata ini. Pertarungannya sengit, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Gong Qianqiu tercengang. Ini, dia telah menyiapkan begitu banyak trik kotor. Tidak ada gunanya sekarang, ini bukanlah kuncinya. Kuncinya adalah pada saat ini, baik pembunuh maupun senjata tersembunyi semuanya terungkap. Sekarang berbahaya, para pembunuh ini mengandalkan kesempatan ini. Sama sekali tidak ada kesempatan kedua, setelah terekspos, semuanya berakhir. Itu hanya menunggu untuk mati, benar saja. Para pembunuh di kaki Ye Junlin baru saja muncul, semuanya terungkap. Saya ingin bersembunyi tetapi tidak ada kesempatan. Boom! Engah-engah. Dinding tak kasat mata yang tergantung di atas kepala mereka runtuh dengan keras. Semua kepala mereka meledak di tempat, puluhan pembunuh tewas di tempat. Ada juga pembunuh yang muncul satu persatu 10 meter di atas kepala Ye Junlin, dan mereka juga langsung terekspos. Mereka juga terhalang oleh tembok tak kasat mata, dan senjata di tangan mereka tidak bisa lagi bergerak maju sama sekali. Boom! Tiba-tiba tembok di depan mereka mengendur, dan senjata serta orang-orang mereka terjatuh. Mungkinkah mereka merasakan gelombang harapan? Apakah mereka berhasil menghancurkan perisai Ye Junlin dan membunuhnya? Namun detik berikutnya, mereka merasakan tekanan luar biasa datang dari segala arah. Hancurkan mereka satu persatu menjadi pai daging saat itu juga. Ternyata bukan karena perisainya hilang, tapi seluruh kekuatan perisai itu menekan mereka, menyelimuti mereka. Para pembunuh di belakang dan di kiri dan kanan baru menyadari bahwa mereka ketahuan dan ingin melarikan diri. Tiba-tiba, dinding tak terlihat yang terdiri dari kekuatan murni meledak di depan Ye Junlin. Puff, puff, bagaimana bisa ratusan pembunuh menahan tekanan seperti itu? Itu meledak menjadi awan kabut darah di tempat. Ratusan pembunuh elit semuanya telah tiada, bahkan segala jenis senjata tersembunyi dihancurkan. Tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan. Namun hal ini tampaknya merupakan proses yang lambat. Ini sebenarnya terjadi secara instan, dan saat ini, Su Zetian menarik busurnya lagi. Kali ini, Li Zuyu benar-benar meletakkan 2 busur dan anak panah yang tersisa di busur Jiutian. Bantu aku, Su Zetian tampak seperti orang gila. Sebuah metode rahasia digunakan untuk merangsang potensi seluruh tubuh secara maksimal. Bumi berguncang, divisi penekan iblis lainnya dan orang kuat dari kekuatan misterius semuanya mengalihkan kekuatan mereka kepadanya. Saat ini, Su Ze benar-benar seperti dewa, kekuatan yang dimilikinya sekarang beberapa kali lipat dari sebelumnya. Tubuhnya tidak tahan lagi, retakan mulai muncul di sekujur tubuhnya, dan bekas darah mulai muncul. Lagi pula, kali ini, 2 anak panah harus ditembakkan sekaligus. Segera, busur 9 surga ditarik sepenuhnya ke kondisi bulan purnama. Kedua anak panah itu mulai terbakar, dan tanah berguncang lagi, dan ruang itu menyusut dan runtuh. Bunuh, teriaknya marah, wosh! Wosh, 2 anak panah ditembakkan ke arah Ye Junlin secara bersamaan. Ini adalah harapan terakhir dan satu-satunya mereka. Mereka tidak dapat membayangkan jika kali ini gagal. Untuk menahan perhatian Ye Junlin, Bai Xinghe dan 3 jenius lainnya sekali lagi memegang 3 artefak utama untuk menyerang Ye Junlin. Mereka tidak ingin menyakiti Ye Junlin, dia hanya ingin menahan Ye Junlin. Poin kuncinya tetaplah 2 anak panah Jiu Tianbao. Mereka mengulur waktu untuk kedua anak panah ini. Karena mereka dekat dengan Ye Jun, mereka sampai di depan Ye Junlin lebih dulu. Pedang penekan iblis,
pedang dewa yang menangis, dan tombak kaisar. 3 artefak balai kota utama kembali ke potensi penuhnya. Ini juga merupakan pedang yang digunakan Bai Xinghe dan 3 lainnya untuk mendorong keterampilan mereka secara ekstrim. Mereka memuntahkan darah, pembuluh darah menonjol di sekujur tubuh mereka, dan mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak kapan saja. Itu berarti membakar hidupmu untuk menggunakan jurus terkuat. Itulah cara untuk mati bersama. Setelah langkah ini, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan langkah kedua. Saya tidak punya tenaga untuk mengaktifkan jurus kedua sama sekali. Oleh karena itu, langkah ini adalah harapan terakhir. Mereka memberikan segalanya, mereka menikam Ye Junlin satu demi satu. Pertarungan yang menentukan di lapangan pun tiba. Ini juga merupakan kesempatan terakhir untuk membunuh Ye Junlin. Jika Anda melewatkannya, itu hilang. Menghadapi 3 serangan tersebut, Ye Junlin tidak mengelak sama sekali. Biarkan ketiga artefak kuat ini menembus tubuh Anda. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan 3 logam terdengar, seolah-olah seluruh dunia berguncang. Semua orang jelas merasakan langit dan bumi melompat. Hanya saja artefak di tangan Bai Xinghe dan yang lainnya sepertinya ditusuk menjadi benda tersulit di dunia. Diblokir sepenuhnya, lihatlah, Ye Junlin tidak mengelak sama sekali, membiarkan tubuhnya ditusuk oleh 3 artefak utama Zenge. Hanya saja, 3 artefak besar itu sama sekali tidak bisa menembus tubuh Ye Junlin, hanya diam di permukaan. Kekerasan tubuhnya sepertinya melebihi ketajaman 3 artefak utama Zenge. Apa? Saat berikutnya, Bai Xinghe dan 3 lainnya menjadi gila. Karena mereka melihat 3 artefak utama Zenge mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Misalnya, pedang penekan iblis bengkok, dan tingkat kelenturannya semakin besar, tetapi tidak dapat menembus tubuh Ye Junlin. Dan jika aku membengkokkannya lebih jauh, rasanya pedang penekan iblis akan patah. Adapun ujung senjata kaisar rusak dan penyok, pisau Senwei ditebas secara horizontal, namun gagal, malah terdapat banyak ujung pisau yang tumpul. Kekerasan tubuh Ye Junlin mencapai titik ekstrim. Ye Junlin tersenyum, itu memang senjata dewa untuk memegang pavilion, lumayan. Logikanya, setelah senjata itu mengenainya, pasti akan pecah menjadi 2. Hasilnya tidak itu cukup untuk menunjukkan bahwa artefak pavilion ini sangat kuat. Cici, pada saat ini, 2 anak panah Jiutian juga tiba seperti yang diharapkan. Ini adalah harapan terakhir bagi semua orang. Bai Xinghe dan yang lainnya berlindung seperti ini hanya untuk 2 anak panah ini. Bukannya dihindari oleh Ye Junlin, dia malah mengikutinya dengan paksa. Dentang, dentang, 2 busur dan anak panah 9 surga ditembakkan ke arah Ye Junlin. Ye Junlin tidak memblokirnya, dan tentu saja dia tidak sengaja memblokirnya. Biarkan kedua anak panah itu menembusmu. Hanya 2 anak panah yang mengenai tubuh Ye Junlin hanya mengeluarkan 2 suara tajam. Itu tidak menembus Ye Junlin, tapi hanya meninggalkan 2 bekas putih di tubuhnya. Tubuhnya terlalu kuat, bukan hanya mampu menahan kekuatannya yang mengerikan. Kuncinya adalah ketika energi super spiritualnya meledak, tubuhnya diliputi oleh badai energi spiritual terkuat. Itu sebabnya kami memiliki intensitas seperti itu hari ini. Keempat artefak suci ini tidak bisa ditembus sama sekali. Retak-retak, bukan hanya itu. 2 anak panah patah karena guncangan. Kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Gila, sekarang semua orang yang hadir menjadi gila. Terjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada yang mengharapkan ini. Saat ini mereka memahami satu hal. Ye Junlin bahkan tidak mengatakan dia menghindarinya. Bahkan jika dia berdiri di sini dan meminta mereka untuk membunuhnya, mereka tidak dapat membunuhnya. Tak satu pun dari 4 artefak utama Zenge dapat menembus tubuhnya, apalagi yang lain. Takut, mengerikan, Gong Qianqiu hampir menangis. Mengapa Ye Junlin begitu kuat, tak terkalahkan? Brengsek, bahkan 4 artefak utama tidak bisa membunuhnya.
jadi siapa yang bisa membunuhnya? Sungguh tidak terbayangkan, pada saat ini, seluruh divisi penindas iblis dan kerajaan abadi terdiam. Mereka juga memperhatikan pertempuran ini setiap saat. Melihat Ye Junlin seperti ini, mereka sangat ketakutan. Semua terdiam, kultivasi fisiknya yang murni sangat menakutkan. Itu melanggar hukum, banyak sekali masternya, banyak triknya, bahkan 4 kota besar pun ada di sini. Masih tidak bisa membunuhnya, apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Bagaimanapun, ini menyatakan kegagalan mereka, tidak peduli trik apa yang digunakan untuk melawan Ye Junlin. Kegagalan total, keputusasaan menyebar di hati setiap orang. Ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah meskipun demikian, pada akhirnya mereka bahkan tidak menguji kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya. Sekarang semua orang mengerti bahwa Ye Junlin masih jauh dari kekuatan aslinya. Ini sama sekali tidak mendukung rencana Gong Qianqiu. Dalam pandangan Gong Qianqiu, meskipun pertempuran ini tidak dapat membunuh Ye Junlin, setidaknya itu dapat menguji batas sebenarnya. Tapi tidak, jauh dari itu. Kini 4 artefak utama hanya dapat meninggalkan bekas putih di tubuh Ye Junlin. Adapun senjata dan racun tersembunyi, ini sama sekali tidak berguna. Itu sama sekali tidak bisa menembus tubuh Ye Junlin. Untuk sesaat, Gong Qianqiu tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membunuh Ye Junlin. Ini juga merupakan pukulan yang menghancurkan kepercayaan diri 10 besar jenius. Masing-masing dari mereka menyendiri dan tidak menganggap serius siapapun. Setelah bertemu Ye Junlin, hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah Tian. Perbedaan antara ubin langit-langit dan lantai. Ternyata mereka sedang duduk di dalam sumur sambil memandang ke langit. Kehancuran psikologis ini sebenarnya lebih serius. Mereka mungkin tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi. Semua jalan di masa depan akan terkena dampak serius. Bagaimanapun, benih seperti itu telah ditanam di hati saya. Jika Anda menyesuaikan mentalitas Anda, itu akan memberikan efek yang memotivasi. Jika mereka tidak bisa menyesuaikan diri, itu akan menjadi gunung besar yang tidak akan pernah bisa mereka lewati dan akan menjadi mimpi buruk mereka. Semua pemain kuat di lapangan mencoba yang terbaik. Dia sama sekali bukan lawan Ye Junlin, apalagi membunuhnya. Orang-orang kuat di kerajaan abadi melihat bahwa situasinya tidak baik dan ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat, Ye Junlin sudah mengincar mereka. Bunuh, teriaknya dengan keras, pedang penekan iblis, tombak kaisar, dan pisau menangis ilahi di tangan 3 jenius besar Bai Xinghe memantul dari tangan mereka, terbang, dan membunuh kerumunan orang-orang kuat di kerajaan abadi. Busur dan anak panah 9 surga yang baru saja dipecah menjadi 4 bagian juga terbang dan mulai bergerak di antara kerumunan orang-orang kuat di kerajaan abadi. Bang bang bang, puff puff, puff, tidak peduli betapa hebatnya fisik mereka, atau pakaian berteknologi tinggi apa yang mereka miliki. Di depan 4 artefak balai kota utama, tidak banyak yang bisa dilihat. Mereka ditembus satu demi satu, setelan itu meledak berkeping-keping, dan tubuhnya meledak berkeping-keping. Ye Junlin dapat memblokir keempat artefak kuat ini. Tapi tidak ada orang lain yang bisa, di depan 4 artefak balai kota utama, mereka rapuh seperti tahu. Itu menembus hanya dengan 1 klik, pada akhirnya, tidak satu pun dari ribuan orang kuat yang dikirim oleh kerajaan abadi yang tertinggal. Semuanya terbunuh, tentu yang terpenting adalah armadanya. Namun armadanya sudah lama hancur, entah itu manusia atau pesawat terbang dan senjata. Mereka semua tertusuk oleh busur dan anak panah Jiu Tian. Tidak ada satupun yang tersisa. Selanjutnya, giliranmu. Ye Junlin menyukai pasukan divisi iblis penekan dan kekuatan misterius. Lihat itu, mereka mulai melarikan diri ke seluruh pegunungan dan dataran. Tapi Ye Junlin tersenyum, boom, dia mundur dan tanah mulai bergetar. Fluktuasi yang mengerikan terjadi di seluruh bumi. Kemanapun mereka melarikan diri,
Semua orang terkena dampak gelombang mengerikan ini. Bang bang bang, tidak ada yang tahan. Masing-masing meledak menjadi bola kabut darah di tempat. Mati, semua mati. Kecuali 10 jenius teratas di lapangan. Semua musuh lain yang datang untuk membunuh Ye Junlin sudah mati. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Sepenuhnya dimusnahkan. Kerajaan abadi berperang untuk pertama kalinya dan berakhir dengan seluruh pasukannya dimusnahkan. Tidak ada yang mengharapkan hal ini. Mata Gong Qianqiu menjadi gelap dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Monster jahat macam apa ini? Kenapa dia begitu kuat? Gong Qianqiu tidak dapat membayangkannya. Mengapa kamu masih membuat rencana untuknya? Aku sangat keterlaluan. Su Qingya dan yang lainnya benar. Pada saat ini, Ye Junlin berteriak ke sekeliling, teman-temanku yang telah mengamati secara diam-diam, kenapa kamu tidak keluar untuk bermain? Suara ini membuat Gong Qianqiu ketakutan, bersambung.